Ya, baik. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kita akan memulai kelas pada malam hari ini. Mari sebelum kita memulai, kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan belajar dalam Alkitab, biar kami terus mengerti kebenaran firman Tuhan, dan kami terus dituntun ke dalam setiap jalan kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu, kembali kita berjumpa di pendalaman Alkitab, dan malam hari ini kita akan belajar tentang doktrin Alkitab ya. Jadi saya mau bawa saudara untuk mengerti bahwa Alkitab yang kita baca ya, kita dapat mengerti lebih dalam ya, jadi secara doktrinalnya. Nah, firman Allah itu adalah Allah itu sendiri ya. Dan melalui Alkitab, kita dapat mengenal dan mengerti tentang Allah. Ada dua ayat yang sangat menarik menurut saya dan sangat menguatkan ya. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, di situ ada kata segala tulisan yang diilhamkan Allah. Dan ini kita akan belajar bagaimana penyusunan Alkitab sehingga menjadi Alkitab dan kenapa kita harus baca Alkitab. Nah, ini ya. Dan kita mengerti tentang Alkitab yang kita baca juga ya. Mari kita lebih lanjut lagi. Nah, kita mau kenalan dulu dengan Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara ya. Alkitab dalam bahasa Inggris dikatakan Bible. Itu diambil dari bahasa Greka atau Yunani yaitu Biblios yang artinya kitab atau buku atau kumpulan kitab, kumpulan buku ya. Terdiri dari 39 kitab pada Perjanjian Lama dan Perjanjian Lama menggunakan bahasa asli Ibrani dan 27 kitab pada Perjanjian Baru menggunakan bahasa Yunani atau Greka. Nah, Perjanjian Lama itu banyak menjelaskan bagaimana alam semesta diciptakan, sejarah, ya, panggilan Allah kepada bangsa Yahudi, nubuatan Mesias akan datang sebagai juru selamat. Nah, itu di Perjanjian Lama. Pada Perjanjian Baru itu banyak menjelaskan keselamatan di dalam Yesus Kristus Sang Mesias, bagaimana agar manusia memperoleh keselamatan, perkembangan gereja mula-mula, dan kehidupan Kristen mula-mula. Nah, jadi itu dua hal tentang Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Mari kita belajar lebih dalam lagi. Pada Perjanjian Lama, ya, itu terbagi menjadi 5 kelompok. Ada Pentatuk, ya, ada 5 kitab yang terkenal sekali dicatat oleh Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, lalu ada kitab sejarah Yosua, Hakim-hakim, Rut, 1 sampai 2 Samuel, 1 sampai 2 Raja-raja, 1 sampai 2 Tawarik, Ezra, Nehemia, Esther, ya. Lalu ada kitab puisi atau syair, kitab Ayub, ya, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, lalu ada nabi besar Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel, Daniel, nabi kecil Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Zakaria, dan Maleaki. Nah, sedangkan pada Perjanjian Baru kita bisa melihat bersama-sama berbagi menjadi 5 kelompok. Ada Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu Injil ya. Jadi ada 4 Injil. Lalu ada kitab sejarah, Kisah Para Rasul, ya mohon maaf saudara agak kesel ya. Kisah Para Rasul, lalu surat kiriman Paulus, ya ini kepada jemaat-jemaat Roma, ada di Roma, 1-2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1-2 Tesalonika, 1-2 Timotius,
Titus, Filemon, dan Ibrani. Yaitu yang ditulis oleh Paulus ya. Jadi kalau pada perjanjian baru itu memang banyak yang ditulis oleh Paulus. Ya, setelah Kisah Para Rasul, kita tahu bagaimana Paulus bertobat dan dia mencatat banyak surat untuk jemaat-jemaat. Ya, lalu ada surat kiriman umum, ada Yakobus, 1-2 Petrus, 1-3 Yohanes dan Yudas. Nah, Yudas di sini adalah saudara Yesus, ya. Jadi adalah anak dari Yusuf dan Maria. Kalau kita baca di Yudas hanya satu pasal saja, itu ditulis bahwa Yudas hamba dari Yesus. Sejatinya Yudas adalah salah satu dari saudara Yesus. Jadi Yesus punya banyak saudara. Setelah Yesus lahir, ada saudara-saudara yang lahir dari Yusuf dan Maria. Ya. Lalu ada kitab nubuat atau kitab Apokalips ya, yaitu Wahyu atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Revelation yang menjelaskan tentang bagaimana kedatangan Tuhan yang kedua kali dan akhir zaman. Wow, ya. Jadi itu biasanya akan kita pelajari dalam eskatologi namanya ya, atau akhir zaman. Jadi bagaimana kita bersiap-siap di akhir zaman ini mengetahui bagaimana kedatangan Tuhan yang kedua kali ya. Baik, secara angka perjanjian lama ada 39 kitab, 929 pasal, dan 23.214 ayat. Pada perjanjian baru ada 27 kitab, 260 pasal, 7.959 ayat. Jadi total keseluruhan ada 66 kitab, 1.189 pasal, 31.173 ayat. Nah, saudara, kalau kita mau menyelesaikan Alkitab, kan pasal kan 1.189. Misalnya kita bulatkan menjadi 1.200, maka kalau kita sehari baca 10 pasal, maka selesai di 120 hari. Berarti 120 hari berapa lama Bapak Ibu? Sekitar 4 bulan. Ya. Kalau saudara baca 100 pasal sehari, selesai dalam 12 hari. Ya. Kalau saudara baca berapa pasal? 1.000 pasal, ya, 2 hari selesai, tapi saudara tidak tidur, tidak makan, tidak mandi ya, gitu ya. Jadi ada 1.200 atau 1.189 pasal dengan 30.000 ayat ya. Baik. Nah, lebih dalam lagi kita melihat Alkitab dicatat ya. Jadi yang tertulis ini dicatat oleh 40 penulis yang mendapatkan ilham dan revelasi dari Roh Kudus. Jadi mereka menulis dengan sadar dan tanpa kesalahan karena memang dituntun oleh Roh Kudus. Dalam bahasa lainnya adalah inkredibilitas. Jadi mereka dengan sadar dituntun oleh Roh Kudus sehingga mereka menulis dalam tulisan-tulisan ya. Dan kita percaya bahwa itu adalah firman Allah ya. Alkitab ditulis dalam periode 1.600 tahun dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Aramaik ya. Aramaik ini bahasa yang tertua, cukup tua, yang dimana sebelum Ibrani Aramaik ini sudah ada ya, bahasa di Timur Tengah, di areal Israel ini yang begitu begitu lama ya, Aramaik ini ya. Dan ini salah satu bahasa yang dipakai juga oleh Yesus. Nah, kalau saudara mau tahu hari ini daerah mana yang menggunakan bahasa Aramaik, apakah masih ada? Ada di Syria ya. Orang-orang Kristen Syria masih menggunakan bahasa Aramaik ya, karena ini merupakan adalah bahasa dari yang Yesus pakai pada masa itu. Alkitab yang ditulis dari bahasa Ibrani dan diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani disebut sebagai kitab Septuaginta. Mungkin saudara pernah dengar ya. Jadi itu adalah terjemahan dari Ibrani ke Yunani Septuaginta. Fakta menarik lainnya adalah Alkitab telah dicetak 1 miliar ya. 1.330.231.815 buah dan tiap tahun sekitar 30 juta dijual dan dibagikan. Bapak Ibu Saudara, hari ini ada loh organisasi-organisasi yang senang membagikan Alkitab. Mungkin saya tidak bisa nyebut karena ini direkam. Jadi ada satu yang saya tahu dia membagikan Alkitab tapi perjanjian baru saja.
Biasanya dikasih ke hotel-hotel, ke kantor-kantor, ke sekolah-sekolah gratis dengan cuma-cuma. Ada satu perusahaan ya, atau saya bukan menyebut perusahaan, mungkin yayasan ya. Mungkin ada yang tahu atau saudara tidak tahu, tapi nanti baru bisa saya jawab kalau rekamannya saya matikan karena kan terkait dengan merek ya. Dan waktu saya pelayanan ke Blitar, saya berjumpa dengan komunitas orang-orang seperti ini yang saya cukup bangga. Jadi mereka membagikan ke hotel di mana saya tinggal, dan mereka berkata kalau ada orang mau bawa pulang Alkitabnya gratis boleh, enggak apa-apa silahkan. Wah, senang sekali ya. Jadi puji Tuhan ya, ada yang orang-orang masih senang untuk membagi-bagikan Alkitab ya. Puji Tuhan. Nah, kita mau mempelajari Alkitab ya. Membaca Alkitab membuat kita mempunyai hubungan yang erat dengan Allah. Kenapa kita perlu baca Alkitab, Bapak Ibu? Jawabannya karena supaya kita mengetahui bahwa ada janji. Janji yang terbesar bagi dunia ini. Apakah itu? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi Theos, Allah, kasih Allah, ya, agapau pada anaknya, ya, yaitu Yesus Kristus, Logos, Sang Firman, ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini kan janji, saudara. Janji yang luar biasa bagi setiap kita orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, apa tujuan dari firman Allah? Di sini kita melihat bahwa untuk menguatkan kita di dalam iman, saudara bisa mencatat di situ ada ayat-ayat referensi yang saudara bisa buka, nanti setelah kelas saudara bisa baca. Ada apa saja tujuannya? Firman Allah memberikan kehidupan. Firman Allah itu kreatif, mencipta, ya. Firman Allah adalah terang bagi hidupku. Ya, firman Allah memberi pengertian di dalam dunia yang gelap. Ada lagu berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Wow, saudara. Zaman dulu nggak ada lampu, saudara. Ada pelita. Pelita memberikan kita terang supaya kita tidak tersesat. Ya, firman adalah makanan rohani. Firman menumbuhkan rohani. Nah, ini saudara. Tujuan dari firman Allah yang selanjutnya, untuk kita dinyatakan dalam kitab Efesus 4 ayat 12 sampai 13. Ya, apakah itu kitab Efesus 4 ayat 12 sampai yang ke-12, 12 sampai yang ke-13? Saya akan bacakan. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat yang ke-13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, itu saudara. Jadi untuk satu tujuan Allah, untuk kita diperlengkapi menjadi orang-orang yang kudus, ya, untuk kita dalam kesatuan iman di dalam Kristus. Dan firman Allah adalah benih. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengabarkan firman, jangan pernah merasa sia-sia. Karena ketika benih itu ditabur, suatu saat itu akan bertumbuh, akan berakar, dan akan berbuah. Tetaplah mengabarkan benih firman Tuhan. Ya, baik saudara katakan, baik saudara doakan, ya. Dan firman Allah seperti pedang. Kita tahu bahwa senjata perlengkapan Allah. Ketika kita melawan kuasa-kuasa gelap, ketika kita melawan siasat jahat, kita harus mengatakan firman. Seperti kalimat-kalimat misalnya, kamu tidak layak, kamu itu hina. Loh, itu kalimat-kalimat setan. Tapi kalimat-kalimat firman, kamu adalah anak-anak Allah, kamu adalah biji mata Allah, kamu adalah terang, kamu adalah terang dan garam dunia. Nah, itu adalah firman. Kita harus lawan iblis dengan firman. Firman Allah membantu kita untuk berdoa. Ya, firman Allah kuat di dalam kita. Nah, itu saudara. Nah, kita percaya satu hal yang paling penting bahwa Alkitab adalah sempurna tanpa salah, saudara. Alkitab tanpa salah, ineransi, ya, atau juga bisa dikatakan adalah keabsahan Alkitab, ya. Jadi ketidakabsahan artinya tidak ada salah daripada Alkitab. Alkitab itu sempurna karena itu adalah
Revelasi adalah ilham roh Allah yang melalui manusia ditulis supaya kita bisa membaca, dapat membaca setiap tulisan-tulisan. Ya. Nah, ini paling penting nih, yang mungkin kita belum ketahui tapi kita akan belajar. Bagaimana Alkitab disusun melalui yang namanya kanon, saudara. Kanon ini dalam bahasa Greka artinya ditimbang, diselidiki, disusun. Nah, proses penyusunan Alkitab disebut kanonisasi. Oleh Dewan Gereja ditimbang-timbang mana yang benar-benar berasal dari Allah. Apa saja klasifikasinya sehingga bisa disusun menjadi Alkitab? Karena kan pada saat itu kan ditemukan gulungan-gulungan tuh. Dari semua yang mencatat, gulungan-gulungan dalam rentan waktu ribuan tahun itu diselidiki oleh Dewan Gereja pada masa lampau sehingga disusun, dikumpulkan, dikanon sehingga menjadi Alkitab. Apa saja? Yang pertama, memiliki otoritas. Di situ bagaimana ada otoritas Jehovah, otoritas Allah di situ ya, Elohim ada di situ. Ada kata-kata profetik, ya. Ada kata-kata nubuatan di situ bagaimana telah terbukti, ya. Yang ketiga, originalitas. Dicek keasliannya, ya. Para ahli mengeceknya. Yang keempat, dinamis. Yang kelima, sah, tidak memiliki kesalahan. Jadi sahih. Lukas 24 ayat 27 sampai dan 44. Nah, kita mesti hati-hati kenapa kanon ini perlu dilakukan. Karena ada Injil-Injil palsu, salah satunya adalah Injil Barnabas. Ya, ini ada juga katanya Injil Yudas Iskariot. Nah, saudara, penyesatan ada di mana-mana. Kalau kita tidak mengerti yang orisinil, kita bisa disesatkan. Nah, pertanyaannya, kenapa Alkitab kita jumlahnya, pasalnya, kitabnya berbeda dengan saudara kita? Yang ada, ya saya tidak bisa menyebut karena direkam, ada saudara kita yang di situ ada satu dua Esdras, ada Tobit, ada Yudit, ada tambahan pada kita Esther, ada kebijaksanaan Salomo, ada Baruk, lagu tiga anak suci, sejarah Susana, Bel dan Naga, doa Manasye, satu dua Makabe. Nah, disebut apa itu? Disebut kitab-kitab yang apokrifa, ya. Apa itu apokrifa? Itu artinya tersembunyi, tertutup, dan kitab-kitab ini nggak sah untuk dimasukkan dalam Alkitab. Tapi kalau saudara kita di Deuteronomika, di dua kali kanonnya. Nah, ini memperjelas kenapa kok kitab saudara kita dua, apa lebih tebel dibandingkan kita yang Alkitab kita. Nah, kenapa? Karena sama mereka yang apokrifa dimasukkan. Ada yang Tobit, ada yang Yudit. Nah, itu. Nah, sedangkan kenapa dari pihak kita tidak memasukkan kitab apokrifa? Jawabannya adalah karena kitab-kitab ini tidak orisinil dan ada tambahan-tambahan. Dalam Wahyu 22 ayat 18 dikatakan bahwa kalau yang mengurangi akan dikurangi, yang nambahkan akan ditambahkan. Maka dari itu supaya orisinil ya, kalau itu tidak pas tidak dimasukkan gitu. Nah, kitab-kitab apokrifa ini memiliki kesalahan loh. Seperti dalam Tobit, dalam Yudit itu ada. Sedangkan Alkitab percaya Alkitab gak boleh salah dan tidak bisa salah. Lah kalau itu salah, berarti kan tidak sahih ya gitu loh saudara. Makanya kenapa kita tidak memasukkan kitab-kitab apokrifa untuk ke dalam Alkitab yang PL dan PB. Gitu. Ya, ini mudah-mudahan bisa menjawab juga kalau ada yang punya pertanyaan kenapa kok Alkitab kita beda dengan saudara kita. Nah, jawabannya ini karena ada prosesnya. Nah, sekarang sejarah penulisan hukum Allah atau firman Allah ditulis pada alam semesta, ya. Ditulis dalam suara hati atau conscience, ditulis pada loh batu, ditulis dalam kitab suci, dinyatakan dalam Kristus. Nah, jadi ini bagaimana firman-firman ini dapat menjadi tertulis atau bagaimana dapat hari ini kita bisa menikmati firman Allah ini, ya. Lanjut. Ditulis di dalam hati, ditulis dalam diri orang Kristen sebagai surat yang terbuka. Wow, ini saya senang sekali ya. Kita ini adalah surat yang terbuka atau firman atau Alkitab yang terbuka. Mari kita akan mendengarkan, saya akan bacakan dari 2 Korintus 2, ya. 2 Korintus 2 ayat yang ketiga, mohon maaf, 2 Korintus 3 ayat yang ke
Ayat yang kedua sampai yang ketiga saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Wow, Saudara. Jadi hidup Anda dan saya adalah Alkitab yang terbuka. Ini dalam 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3. Saya tampilkan ya di kolom chat. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati dan dapat dibaca oleh semua orang. Baru ayat yang ketiga. Saya copy. Nah, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup bukan pada loloh batu, melainkan pada loloh daging, yaitu di dalam hati manusia. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, penginjilan paling efektif ya hidup kita. Orang mungkin orang nggak baca Alkitab, tapi mereka melihat hidup kita, mereka sudah melihat Alkitab. Perhatikan sekali lagi, nggak semua orang baca Alkitab. Tapi ketika mereka melihat hidup kita, mereka melihat Alkitab. Karena kita adalah Alkitab yang terbuka. Nah ini loh saudara, kita mesti perhatikan ini ya, supaya hidup kita menjadi firman yang terbuka. Orang melihat, oh iya ya ada Yesus dalam hidup kita. Ya, lanjut. Ada lambang-lambang firman Allah, saudara bisa mencatat. Api, palu, pelita, cermin, untuk menyatakan siapa kita. Ya, identitas kita. Api untuk menghanguskan dosa. Untuk apa? Untuk supaya kita membakar hal-hal yang tidak baik. Ya. Terus apa? Seperti susu, benih, pedang, air, madu, paku, roti, mutiara. Wow, jangkar dan seperti bintang. Ya, pentingnya Alkitab bagi kita sekarang. Mazmur 19 ayat 8 sampai yang ke-9. Taurat Tuhan itu sempurna, menyigarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Tita Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Saudara, saya kalau ketemu ketika ada orang konseling dan mereka merasa kayak hidupnya kayak susah, gelisah gitu. Saya selalu akan tanya, sudah baca Alkitab belum? Iya belum Pak. Nah ini problemnya. Alkitab mencatat loh, Taurat Tuhan, firman Allah menyegarkan jiwa. Saudara, kalau saudara ada mengalami mungkin gelisah, pergumulan, saya kasih saran saudara, baca Alkitab. Karena firman akan menguatkan, menyegarkan jiwa, saudara. Saudara, saya pernah melakukan sesuatu yang nggak tahu ya, kalau saudara lakukan bisa sama apa tidak ya. Saya tuh pernah waktu itu mengalami pergumulan. Saya ini iseng-iseng kan Alkitab buku ya. Iseng-iseng saya buka asal begitu saudara. Buka asal. Pokoknya ya nanti tiba-tiba nyampe di mana gitu. Saya buka waktu itu masih SMP ya. Saya buka, terus saudara tahu apa? Keluarnya. Ini saya tunjukkan ayatnya ya. Ini real saudara. Ini ada lagunya juga. Gimana? Ada yang tahu? Nih saya tunjukkan. Saya kasih di kolom chat atau kolom komentar. Saya buka kan tengah-tengah tuh. Mazmur kan tengah-tengah, betul ya? Saya buka, berat. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Wow, saudara. Kok bisa ya? Ya bisa. Karena firman memberi kekuatan. Apa nggak kita baca gitu langsung hati kayak Tuhan, kayak rasa itu kayak nyes gitu. Kayak, iya ya, mungkin saya nggak ngandalkan Tuhan, makanya kenapa saya loyo. Nah, ketika saya buka itu, lah Mazmur 118 itu di tengah-tengah, saudara. Karena kalau saudara buka, itu di tengah-tengah. Nah, tapi ya saya percaya itu bukan kebetulan ya, tapi memang Roh Allah yang menuntut sehingga terbukalah
Mazmur 118 ayat 14 dan dikatakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku ya. Dia gunung batu dan keselamatanku. Dan ini meneguhkan bahwa apa? Bapak Ibu Saudara bahwa kalau saudara sedang gelisah, sedang sedih, bacalah Alkitab ya. Saya percaya dengan saudara membaca Alkitab, maka saudara akan mendapat kekuatan. Amin. Haleluya. Baik, kita akan lanjut lagi. Dan halaman yang terakhir, Bapak Ibu Saudara. Kenapa Alkitab itu penting bagi kita? Karena Alkitab adalah kekuatan. Kenapa Alkitab? Firman Allah. Apa yang penting buat kita? Memberi kelahiran baru. Yang kedua, memberi keselamatan. Yang ketiga, memberi anugerah. Yang keempat, membangun iman. Yang kelima, menghasilkan iman. Yang keenam, memberi kebebasan. Yang ketujuh, menyucikan gereja. Yang kedelapan, membawa kedamaian. Yang kesembilan, memberi perlindungan. Dan yang terakhir, ke-10 memberi banyak berkat. Ya,